Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang sangat penting sebagai dasar dari dunia komputer dan pemrograman, yaitu algoritma dan pemrograman. Dalam penjelasan ini kita akan membahas mulai dari konsep dasar algoritma, jenis-jenisnya, tahapan perancangan algoritma, struktur dasar pemrograman, hingga alur kontrol dalam bahasa C++. Semua ini adalah fondasi yang wajib dipahami sebelum kita memulai menulis kode program. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Pertama, mari kita bahas dulu apa itu algoritma. Sederhananya, algoritma adalah langkah-langkah terstruktur dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh sederhana, bayangkan kita ingin membuat secangkir teh. Langkahnya pasti dimulai dari merebus air, memasukkan teh celup, menuang air panas, menambahkan gula, lalu mengaduknya. Urutan langkah tersebut disebut algoritma. Jadi, algoritma tidak hanya ada di komputer, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Dalam konteks komputer, algoritma adalah resep yang memberitahu komputer bagaimana cara menyelesaikan tugas tertentu. Tanpa algoritma, komputer tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Ciri-ciri algoritma yang baik. Yang pertama yaitu terstruktur, yang berarti langkahnya jelas, logis, dan berurutan. Yang kedua, terbatas, yaitu algoritma harus berakhir setelah beberapa langkah. Yang ketiga, mempunyai input, yaitu data yang diterima untuk diproses. Yang keempat, menghasilkan output, yang artinya hasil akhir dari proses. Yang kelima, efektif dan efisien, yaitu memberikan solusi dengan cara yang cepat dan sederhana. Mengapa algoritma penting? Mengapa algoritma penting? Karena algoritma adalah jantung dari seluruh badan ilmu komputer. Seperti kata Nicholas Wirth, algoritma plus data struktur adalah program. Tanpa algoritma, tidak akan ada aplikasi, website, atau bahkan sistem operasi. Selain itu, belajar algoritma melatih kita berpikir logis, sistematis, dan terstruktur. Cara berpikir yang sangat berguna bukan hanya dalam coding, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Tiga cara menulis algoritma. Yang pertama yaitu narasi. Ditulis dengan kalimat biasa, mudah dipahami, tanpa Tiga cara menulis algoritma. Yang pertama, narasi. Ditulis dalam kalimat biasa, mudah dipahami, tapi bisa ambigu. Yang kedua, pseudocode, yaitu seperti bahasa pemrograman, tapi lebih fleksibel, paling sering dipakai oleh programmer. Yang ketiga, flowchart, dalam bentuk diagram Arial menggunakan simbol. Jadi, algoritma adalah dasar logika berpikir sebelum kita menulis satu baris kode pun. Setelah tahu apa itu algoritma, sekarang kita bahas jenis-jenis algoritma.
Kenapa perlu ada jenis? Karena setiap masalah memiliki cara penyelesaian yang berbeda. Ada masalah yang cukup dengan langkah berurutan, ada juga yang butuh keputusan atau perulangan. Tingkatan algoritma. Tingkatan algoritma mempunyai 3, yaitu dasar, menengah, dan tinggi. Contoh dari dasar yaitu sekuensial, percabangan, dan perulangan. Menengah, divide and conquer, greedy, dynamic programming, dan backtracking. Lalu kemudian yang tinggi, heuristik, meta-heuristik, dan paralel. Algoritma sekuensial bisa disimpulkan langkah-langkah dijalankan berurutan dari awal hingga akhir tanpa percabangan. Contohnya menghitung luas persegi panjang, yaitu input, panjang dan lebar, proses, luas sama dengan P kali L, dan outputnya yaitu luas. Sangat sederhana, cocok untuk pemula. Algoritma percabangan, yaitu algoritma ini memungkinkan program membuat keputusan seperti if sederhana, yaitu hanya satu kondisi. Contoh, jika usia lebih dari 17 maka boleh masuk bioskop. Dan if else, yaitu 2 kemungkinan, yaitu jika nilai besar 75 maka lulus, else tidak lulus. Yang ketiga, else if lebih dari 2 kondisi. Contoh, menentukan kategori harga tiket berdasarkan usia. Percabangan bersarang, yaitu kombinasi dari beberapa if di dalam if lain, seperti sistem diskon online tergantung status keanggotaan dan jumlah belanja. Algoritma perulangan atau looping digunakan untuk menjalankan blok kode berulang kali. Ada 3 jenis utama, yaitu for, while, dan do while. Yang pertama, for, yaitu jumlah pengulangan sudah pasti. Contohnya mencetak angka 1 hingga 5. Berikut contohnya. Yang kedua, algoritma while. Diulang selama kondisi masih benar. Yaitu contohnya meminta input password sampai benar. Berikut contohnya. Yang ketiga, do while, yaitu dijalankan minimal sekali lalu dicek kondisinya. Contoh, minta input angka positif. Berikut contohnya. Kita lanjut ke struktur dasar pemrograman. Kalau algoritma adalah cara berpikir logis, maka pemrograman adalah cara kita menerjemahkan ke bahasa yang bisa dipahami komputer. Evolusi bahasa pemrograman dimulai dari 1940, yaitu machine code atau
bahasa mesin, yaitu bisa langsung dipakai 0 dan 1. Lanjut di tahun 1950 ada assembly language, yaitu pakai mnemonik seperti move dan it. Lanjut ke 1860 yaitu bahasa tingkat tinggi, Fortran, COBOL, dan Lisp, yaitu lebih dekat ke bahasa manusia. Di tahun 2000 bahasa modern yaitu Python, Kotlin, JavaScript, dan lain-lain. Bahasa ini yaitu multi paradigma, bisa imperatif dan deklaratif sekaligus. Imperatif menjelaskan bagaimana cara kerja program atau how, seperti C, Java, dan Python. Yang kedua, deklaratif menjelaskan apa yang ingin dicapai, yaitu atau what, seperti SQL, HTML, dan Prolog. Analoginya imperatif seperti resep masakan langkah demi langkah. Sedangkan deklaratif seperti memesan makanan, kita bilang mau apa, kok yang atur caranya. Pemrograman terstruktur dikenalkan oleh Edgar Dijkstra pada tahun 1960-an. Fokusnya adalah menulis program dengan urutan logis dan rapi, tanpa kutu, menggunakan 3 struktur dasar, yaitu sequence, selection, dan iteration. Menggunakan pendekatan top-down, masalah besar dipecah jadi bagian kecil atau disebut modular. Yang terakhir, kode mudah dibaca, mudah diuji, dan bisa dipakai ulang. Kelebihan dan kekurangan PT yaitu lebih mudah dipahami, lebih teratur dan sistematis, memudahkan debugging dan testing. Sedangkan kekurangan tidak sefleksibel paradigma seperti OOP, modularitas terbatas pada fungsi atau prosedur. Yang ketiga, tahapan merancang algoritma. Setelah tahu jenisnya, kita masuk ke bagian penting, bagaimana merancang algoritma dengan benar. Tujuan perancangan algoritma yaitu menyederhanakan proses pemecahan masalah menjadi dasar pembuatan program komputer dan mengurangi kesalahan saat coding. Ada 6 tahapan perancangan. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, menyusun algoritma. Yang keempat, mengimplementasikan algoritma. Yang kelima, menguji dan mengevaluasi algoritma. Dan yang terakhir yaitu mendokumentasikan algoritma. Memahami masalah atau what, yaitu tentukan input, proses, dan output. Contohnya, menghitung rata-rata dari 3 angka sampai input 3 angka. Proses jumlahkan dan bagi 3, output hasil rata-rata. Menganalisis masalah atau how,
Pecah masalah jadi langkah kecil atau dekomposisi. Tentukan urutan kerja dan aturan logika. Menyusun algoritma, itu tuangkan hasil analisis ke bentuk pseudocode atau flowchart. Seperti ini. Mengimplementasikan algoritma, ubah jadi program. Misalnya yang seperti ini yaitu C++, atau bisa menggunakan Python dan Java. Menguji dan mengevaluasi algoritma. Cek apakah ada error sintaks yang membuat tidak bisa dijalankan atau error logika hasil salah. Mendokumentasikan algoritma. Mengapa dokumentasi algoritma penting? Karena dapat memudahkan pemahaman atau memudahkan perbaikan. Catat atau bisa disebut catat semua langkah agar mudah dibaca, diperbaiki, dan dikembangkan lagi. Materi terakhir yaitu alur kontrol C++. Setelah tahu logika dan strukturnya, kita masuk ke implementasi dalam bahasa C++. Jenis alur kontrol C++ ada 4, yaitu sequential, selection, iteration, dan jump. Sequential yaitu baris dieksekusi dari atas sampai bawah. Selection yaitu percembangan dengan if atau switch. Kemudian iteration yaitu perulangan menggunakan for, while, dan do while. Dan yang terakhir yaitu jump atau bisa disebut lompatan ke bagian lain. Misalnya break, continue, dan return. Berikut contoh-contohnya dari setiap jenis alur kontrol C++. Tips pemrograman C++. Gunakan indentansi yang konsisten, hindari infinite loop, gunakan break dan continue dengan bijak, pilih struktur kontrol sesuai kebutuhan logika. Demikian presentasi saya tentang algoritma dan pemrograman. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga materi ini bisa membantu kita memahami bahwa sebelum menulis kode, yang paling penting adalah logika dan cara berpikir algoritmik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.